Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin yang selalu setia nih. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah ketemu terus kita nih. Ketemu terus kita. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali kita temui ya di sekitar kita ada orang tua atau beberapa orang tua itu yang suka minta duit sama anaknya itu loh. Gimana tuh ceritanya kemarin lucu? Iya memang kalau orang tua minta ke anak yang sudah berkeluarga tuh anak laki itu sebagian tuh diperbolehkan. Oh, kenapa itu? Kok anak laki penekanannya? Kalau anak perempuan gimana sih? Anak perempuan kan udah menjadi tanggungan suami nih. Dan apapun harus seizin suami. Oh gitu ya. Nah ini ada orang tua punya anak perempuan yang sudah berkeluarga gitu ya. Anak ini kadang pelit juga gitu sama orang tua gitu kan, sehingga orang tuanya nih kalau nggak minta nggak dikasih, akhirnya minta. Oh gitu Ji? Iya, apa aja tuh yang anak datang bawa apa aja pasti minta. Oh gitu. Anak datang misalnya bawa makanan buat dia aja nih, orang tua nggak dikasih, minta. Apa aja minta, pokoknya kadang-kadang minta beliin makan dong, makan siang gitu. Atau kalau mau ke rumah orang tuanya sudah wanti-wanti tuh, kalau mau datang bawa gini gitu. Iya. Gitu ya. Jangan lupa ntar kalau datang beliin makan. Gitu. Itu gimana ya? Bagaimana Pak Ustadz? Kalau ada orang tua yang gitu itu, kayaknya dia seneng malakin anaknya, malakin atau apa? Dinasehatin sama suaminya, nggak apa-apa, biarin ngajarin anak biar anak tuh nggak pelit. Gitu. Emang boleh gitu Pak Ustadz orang tua? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang yang namanya anak itu hormat kepada orang tua itu sudah suatu kewajiban. Ya. Kemudian orang tua membiayai anak juga suatu kewajiban. Mendidik anak juga suatu kewajiban. Ya. Cuma dalam hal-hal tertentu kadang-kadang orang tua itu karena posisinya itu diuntungkan karena anak itu harus hormat kepada orang tua. Disinilah dia mau bermain kata-kata. Dalam Quran itu dia cari untuk jadi pembenaran secara pribadi. Sebenarnya kalau kalimat anak itu hormat kepada orang tua itu kalau memang ada dalam Quran itu memang untuk si anak. Untuk si anak, untuk anak berbakti pada orang tua. Wah, ya untuk si anak sebenarnya. Nah, si orang tua tidak boleh memakai kata itu untuk menekan, untuk senjata. Untuk senjata, ya seperti itu. Jadi harus dipahami kalau memang kayak tadi ceritanya Haji J tadi itu bahwa ada ibu-ibu orang tua lah ini punya anak perempuan, kemudian si ibunya itu selalu minta pada anaknya kan gitu ya, dan itu kan nggak sekali, dua kali, tiga kali, dan itu pasti sering kan, kemudian kelihatan memang anaknya itu agak-agak pelit gitu ya. Nah sebenarnya sifat si anak yang agak pelit itu sebenarnya diturunkan dari sifat ibunya. Biasanya seperti itu. Ini kalau ibunya beneran yang minta ibunya bukan bapaknya ya. Ibu beneran maksudnya ibu apa? Ibu kandung kan? Bukan maksudnya ibu kandung, maksudnya ibunya beneran, bukan ayahnya maksudnya. Oh iya, yang mempunyai sifat itu. Yang mempunyai sifat itu ibunya. Nah kadang si suami juga bilang, "Bu jangan gini. Allah, biarin aja biar dia nggak pelit," mamanya. Padahal dia jawab biarin aja biar dia nggak pelit itu sebenarnya artinya adalah lah biarin aja, saya minta kan nggak apa-apa gitu. Tapi berlindung di balik biar dia nggak pelit gitu aja. Pembenaran. Manusia itu kan biasanya cari pembenaran. Nah sifat pelitnya ini sebenarnya juga dimiliki oleh si ibunya itu tadi.
Jadi, loh tapi kan bisa aja suaminya nggak tahu. Memang suaminya nggak tahu, tapi ketahuan. Umpamanya kalau punya keinginan itu harus dipenuhi, turuti. Nah itu sebenarnya sifat pelit sebenarnya itu. Cuma kelihatannya kalau punya keinginan itu dipenuhi maunya. Pelitnya gimana? Coba ganti. diganti ya, jadi pasangannya menginginkan dia pasti nggak mau. Nah itu sebenarnya sifat pelit. Nah kalau itu menurun pada anaknya, ya begitulah ceritanya. Sehingga di dalam keluarga ini kurang sehat. Yang seharusnya anak itu bisa hormat kepada orang tuanya itu totalitas, tetapi karena anaknya punya sifat kayak ibunya umpamanya, dan ibunya meminta pada anaknya umpamanya, dan akhirnya juga nggak klop, akhirnya nggak sehat. Anaknya bisa punya pikiran, dulu aku minta-minta juga nggak dikasih, ini umpama loh ya, sehingga ini menjadikan tidak sehat dari sisi amal solehnya dari keluarga ini, tidak sehat menurut saya. Jadi ini bisa menjadi rusaknya amal soleh yang harusnya bisa dikerjakan di rumah. Contoh umpamanya anak itu, umpamanya kan begini ya, kalau ibunya tidak pelit, mulai anaknya itu remaja ini dia memberikan kalau orang Jawa itu sakmadya itu apa? Secukupnya ya. Dan dia memberikan nasihat kepada anaknya kan selalu ingat. Kalau dia dari keluarga baik-baik, anaknya selalu ingat, oh iya saya disuruh gini. Nah nanti suatu ketika kalau anaknya itu memang dititipi oleh Allah Ta'ala rizki yang cukup lumayan, dia itu berlebih lah ya, dia insya Allah ingat pada orang tuanya dengan sendiri tanpa diminta itu otomatis seperti itu. Nah bagi orang tua yang celometan, apa namanya itu? Celutak. Ya, belajar janganlah ya. Tapi kalau lebih bagus itu dibicarakan dengan anaknya, tapi dengan jujur. Nah, ibu, bapak, benar-benar nggak ada uang sama sekali, bisakah kamu bantu? Itu lebih mulia daripada hanya langsung minta. Benar-benar nggak punya, istilahnya itu boleh. Nah, nanti biarkan si anak itu mencoba mencari jalan itu bagaimana. Kalau memang ini keluarga ini dekat dengan Allah, insya Allah akan dititipi dari Allah Ta'ala untuk orang tuanya melalui anaknya. Biasanya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya si orang tua juga, oh iya dikasih tiap minggu, dikasih nggak cuma tiap bulan, tiap minggu. Jadi kan ada jadwal lah istilahnya, jadwal untuk makan katanya. Nah dari tiap minggu ini kan akhirnya si orang tua ya hormat pada anak, anak juga akhirnya hormat pada orang tua. Insya Allah itu sehat. Jadi amal soleh itu bisa dikerjakan baik, normal, sehingga tidak ada gontok-gontokan seperti itu. Ustadz, ini masalah hubungan komunikasi orang tua dengan anak lagi nih Ustadz nih. Orang tua dengan anak-anaknya kan, kalau orang tua ada suami dan bapak dan ibu nih. Nah bapaknya dicintai sama anak-anaknya nih, ibunya tidak dicintai sama anak-anaknya. Tapi si ibu ini tidak mau belajar supaya dicintainya ini dengan cara yang dilakukan oleh suaminya nih, bapaknya nih. Itu sifat ibu tuh seperti apa tuh? Itu egois namanya. Iya, itu egois. Jadi orang itu maunya mengerti dia, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Itu egois. Sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu egois. Jadi orang seperti itu kalau dia belajar, ya belajar menurut dia sendiri. Kalau menurut orang lain dia nggak mau. Merasa benar, merasa lebih baik dan sebagainya. Nah, memang kalau memang si istri itu seperti itu, memang tugas si suami untuk memberikan nasihat terus-menerus tanpa henti. Karena apa? Karena suami punya tugas itu, memang kelihatan bahwa suami itu tetap mengajak si istri itu untuk dekat kepada Allah. Kalau mamanya si istri itu tidak mau berubah, tidak mau kembali ke jalan Allah, maunya semaunya sendiri. Jadi mamanya dia kelihatan sholat, tapi caranya hidup itu menurut nafsunya, jadi bukan menurut
apa namanya, syariat agama kita. Nah, di titik itu nanti kalau suaminya tetap memberikan nasihat, masukan dan sebagainya, insya Allah besok di Yaumul Hisab suaminya tidak Bebas ya? Ya, Nggak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab karena sudah apa namanya, Memberikan kewajibannya sebagai seorang suami seperti itu. Nah, bagi istri memang ya akhirnya dibedakan bahwa apa namanya, kalau memang itu dilakukan terus-menerus, tidak ada Allahnya, dan dia menomorsatukan nafsunya, ya dia akan merasakan nikmatnya api neraka gitu. Karena kan harus dimengerti. Jadi kalau seorang istri itu kalau memang imamnya baik, ya dia harus ngikutin. Tapi kalau imamnya baik dia nggak ngikutin, dan dia keluar dari syariat Islam sebenarnya.